Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa informasi News Lombok Malam kembali menjumpai Anda hari ini dengan sejumlah informasi menarik yang telah disediakan oleh tim redaksi kami. Saya Bilal Atmaja, berikut informasi yang pertama. Puluhan warga desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat menutup paksa sebuah kafe berkedok warung makan. Dalam penutupan kafe tersebut, warga nyaris ricuh dengan pemilik kafe yang tidak mau menutup kafe yang diduga tidak mengantongi izin tersebut. Puluhan warga desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, beramai-ramai mendatangi sebuah kafe berkedok warung makan yang berada di pinggir jalan ini. Aksi penutupan kafe ini nyaris ricuh antara warga dan pemilik kafe. Ya Pak, tidak ada lagi buka tutup suara lagi udah. Tutup ya sudah ada lagi udah. Sudah, kita bicara aturan tutup. Kenapa Bapak ditutup? Karena melanggar aturan. Ya udah itu aja. Namun dapat dilerai oleh pihak kepolisian. Menurut Kepala Desa Batu Kumbung, Marni mengatakan, kafe tersebut hanya mengantongi izin rumah makan. Namun kenyataannya di dalam warung ini menyediakan minuman keras. Selain itu di kafe ini diduga sebagai tempat prostitusi. Tentu sekali kawasannya pas enggak sama di Senggigi di sini sudah diterima enggak sama masyarakat setempat. Saya rasa Ya. apa sih dengan Lingsar dengan Enggak begini Pak. Menurut Komisaris Polisi Mujahidin mengatakan akan menindak tegas kafe tersebut jika terbukti melanggar izin yang telah disepakati dengan warga. Kafe tadi yang awalnya rumah makan terus dikembangkan jadi kafe yang belum mengantongi surat rekomendasi maupun izin yang sah, sehingga tadi oleh warga menutup itu. Sementara itu dalam aksi penutupan kafe ini, warga sempat dihebohkan dengan kedatangan dua wanita yang diduga sebagai PSK di kafe tersebut. Tim Liputan Lombok TV, Lombok Barat. Mendatangkan beras dari luar daerah mendapatkan protes dari para petani. Para petani lokal yang ada di NTB merasa keberatan apabila Bulog mendatangkan beras dari luar daerah. Sebab meski beras tersebut bukan beras impor, tetap saja kebijakan Bulog lebih mengakomodir beras dari luar akan merugikan para petani di daerah, terlebih di saat musim panen seperti sekarang ini. Keputusan Bulog Divisi Regional NTB untuk mendatangkan 7.000 ton beras dari luar daerah seperti Jawa Timur terus mendapatkan protes dari sejumlah pihak tak terkecuali para petani yang ada di Kota Mataram. Para petani yang ada di Kota Mataram ini menyayangkan kebijakan Bulog yang lebih memilih untuk mendatangkan beras dari luar NTB ketimbang mengakomodir padi para petani lokal. Sebab meski beras yang akan didatangkan itu bukan beras impor, tapi tetap saja hal itu akan membuat para petani berada pada posisi kurang menguntungkan. Ketua Kelompok Tani Pade Angan Kecamatan Sekarbele Ehlas menilai, sangatlah tidak etis jika Bulog mendatangkan beras dari luar saat musim panen sekarang. Ehlas menyebut dengan masuknya beras dari luar daerah saat musim panen seperti sekarang ini, secara tidak langsung akan menjatuhkan harga jual padi dari petani. Padahal secara kualitas, beras yang dihasilkan petani di Kota Mataram dianggap jauh lebih baik ketimbang kualitas beras dari luar daerah. Sehingga dengan kondisi petani yang kesulitan menjual padi mereka saat musim panen sekarang, membuat para petani terpaksa menjual hasil padi mereka kepada pengepul meski dengan harga miring. Untuk itu, Ehlas pun mendesak pemerintah khususnya Bulog agar mengurungkan rencananya untuk mendatangkan beras dari luar daerah. Tidak mengakomodir, tidak mengambil hasil panen petani setempat, kan itu tidak etis Pak. Mana kalau dibandingkan berasnya kan lebih super beras kita yang di Lombok. Nah, sementara kalau didatangkan beras dari luar, nasib petani ini
seperti apa? Tanggung jawab siapa pada saat begini? Sementara harga gabah pada saat panen begini sangat anjlok. Ya syukur-syukur petani sekarang bersyukur kepada pengepul yang mau menerima hasil panennya. Dalam kesempatan itu, Elas juga mengatakan, selain dipusingkan dengan sulitnya mencari pembeli saat musim panen saat ini, produksi padi yang dihasilkan sedikit mengalami penyusutan. Hal ini terjadi tak terlepas dari dampak banjir yang beberapa waktu lalu merendam areal pertanian. Sehingga dengan beragam permasalahan yang dihadapi itu, para petani pun mempertanyakan keberadaan pemerintah, khususnya para penyuluh yang dituding lari dari tanggung jawab. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram kembali meroket naik hingga 15%. Kenaikan harga daging sapi ini dikarenakan tingginya permintaan konsumen pada bulan Maulid lalu, serta berkurangnya pasokan sapi dari pemerintah. Pantauan Lombok TV di Pasar Mandalika, Kota Mataram, harga daging sapi kembali meroket naik hingga 15% dibanding sebelumnya. Kenaikan harga ini terjadi akibat pasokan sapi dari pemerintah berkurang, serta harga sapi per ekor mengalami kenaikan, terhitung sejak 1 minggu lalu setelah berakhirnya perayaan Maulid Nabi. Salah satu pedagang mengaku mahalnya harga daging sapi ini membuatnya kesulitan dalam menjual, dikarenakan pembeli kerap mengeluh karena mahalnya harga. Hal ini juga berdampak pada menurunnya omset penjualannya. Habis Maulid tuh lagi semakin naik ya, karena pasokan sapinya kurang. Nggak ada sapi, sudah habis potong pada hari Maulid. Ini kita jual ini kesulitan karena pembelinya sepi ya. Dari pagi itu sampai siang sepi, 1 orang datang yang beli. Nanti 3 jam lagi baru ada orang belanja. Sementara itu, pembeli daging mengaku terpaksa membeli meskipun dengan harga yang mahal dikarenakan sudah menjadi kebutuhan. Sendiri sih dibeli? Biasa kurang, makin kan ditanya kan tempat. Karena hitung dasi, enggak ya jarang dengan nampak makin sampai makan. Berat tidak belajar beli, Bu? Harga semenu? Piran kan bau mudaan, kejane. Dek sapi lagu diaran. Darah lagu dek terbeli melihat. Saat ini harga daging sapi kembali meroket naik dari sebelumnya Rp105.000 per kilogram naik menjadi Rp110.000 hingga Rp115.000 per kilogramnya. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga daging sapi dan menambah pasokan daging sapi. Lulu, Lombok TV, Mataram. Baik, pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, jadi tetaplah bersama kami di Nuansa Lombok Malam. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Nama saya Aulia Apriliani Sugi, saya ikut seleksi beasiswa Buleleng. Alhamdulillah saya dibiayai oleh PT Imun Nusantara Tenggara. Di cover biaya makan, biaya transportasi, asuransi, lalu kemudian ada biaya sekolah, SPP, dan kemudian ada biaya-biaya lainnya untuk kegiatan kampus dan non-akademis. Pernah ikut Olimpiade Ekonomi dulu pas di SMA dan juga di kuliah.
beasiswa ini menjembatani saya untuk memperoleh beasiswa dari pihak lain. Bantuan dari PT Newmont ini membuat orang tua saya dan saya sendiri tuh yakin dapat melanjutkan kuliah saya di Universitas Gadjah Mada ini. Alhamdulillah, saya sudah mencapai gelar sarjana kedokteran gigi. Beasiswa Newmont, kebanggaan orang tua. Beasiswa Newmont, semua bisa. Beasiswa Newmont, bang! Mbak, saya kapan dapat giliran? Sabar ya Mbak, ntar juga dipanggil. Oh iya Mbak. Pak Jena? Oh, silahkan masuk Pak. Mbak, kenapa saya nggak dipanggil-panggil dari tadi? Saya nggak terima kalau begini caranya. Dari tadi orang-orang itu belakangan terus masuk aja. Gimana ini? Mbak, sabar Mbak. Di sini saya juga cuma jadi petugas. Jadinya kalau Mbak masuk ke dalam, saya dimarahin sama atasan saya. Tidak mau. Mau periksa aja kok ribet. Lapor aja ke ombudsman. Penghargaan ini tidak jatuh dari langit, namun reputasi yang dibangun puluhan tahun dengan tetap bertahan menjadi yang terbaik. Emco berubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Malam. Cakupan sekolah jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Mataram yang menerapkan kurikulum 2013 akan diperluas, di mana mulai tahun pelajaran 2016-2017 mendatang, pemerintah Kota Mataram akan menambah jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 hingga menjadi 25%. Akan diperluasnya cakupan sekolah di Kota Mataram yang akan menerapkan kurikulum 2013 secara tidak langsung membantah isu yang menyebut jika kurikulum 2013 yang pada awal penerapannya sempat memicu kontroversi itu akan dihapus. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Zainal Arifin, meski pada awalnya penerapan kurikulum 2013 ini sempat menuai kontroversi, namun dari hasil pengamatan dan penilaian yang dilakukan pihaknya justru menilai jika penerapan kurikulum 2013 telah berhasil meningkatkan mutu pendidikan di Kota Mataram. Untuk itu, pada tahun ajaran 2016-2017 mendatang, cakupan sekolah di Kota Mataram terutama jenjang SD dan SMP yang menerapkan kurikulum 2013 akan diperluas. Zainal Arifin mengatakan, pada tahun ajaran 2016-2017 mendatang, pihaknya berencana akan menambah jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 sebanyak 25% dari kuota yang ada saat ini. Di mana jika saat ini jumlah sekolah tingkat SD yang telah menerapkan kurikulum yakni sebanyak 27 sekolah, maka untuk tahun depan pihaknya mengusulkan menjadi 50 sekolah. Sedangkan untuk jenjang SMP dari 6 sekolah yang saat ini telah menerapkan kurikulum 2013, diusulkan bertambah menjadi 18 sekolah. Namun tetap saja, usulan ini hanya bersifat sementara dan nantinya tergantung dari hasil penilaian kesiapan sekolah. Sudah nambah 25% dari jumlah kuota yang ada. Kita sekarang kan 27 sekolah SD, kita sudah mengusulkan menjadi 50 SD. Terus SMP-nya kita nambah lagi sekitar yang terutama yang akreditasi A, yang kita usulkan A minimal B. Kalau kemarin berapa yang SMP? Ya. Hanya 6 pada saat 6. swasta. Terus berapa persen mau ditambah? Sekarang jadi 18. Dalam kesempatan itu, Zainal Arifin juga mengatakan, jika mengacu pada target pemerintah pusat yang akan mewajibkan seluruh sekolah menerapkan kurikulum 2013,
Pada tahun ajaran 2019-2020 mendatang, maka secara otomatis jumlah sekolah di Mataram yang akan menerapkan kurikulum 2013 itu setiap tahunnya akan bertambah. Sehingga sebagian dari upaya dalam memperluas cakupan penerapan kurikulum 2013 itu, berbagai upaya pun terus dilakukan, mulai dari meningkatkan kemampuan tenaga pengajar hingga memenuhi sarana maupun prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum 2013 tersebut. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Puluhan pegawai perangkat desa dan kepala dusun se-Lombok Timur yang tergabung dalam Forum Perangkat Desa dan Kepala Dusun Sabtu pagi mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lombok Timur. Mereka menuntut pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama kenaikan gaji, tunjangan pekerjaan, dan tunjangan kesehatan. Kedatangan puluhan pegawai perangkat desa dan kepala dusun se-Lombok Timur ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur menuntut pemerintah agar perangkat desa dan kepala dusun tidak diberhentikan sampai batas usia 60 tahun. Selain itu menuntut pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, yaitu menaikkan gaji dari 1.200.000 menjadi 2 juta hingga 3 juta rupiah. Selain itu memberikan tunjangan pekerjaan, uang purna tugas atau uang tali asih jika selesai menjabat, meminta tanah pecatu untuk dikelola sendiri sebagai tambahan penghasilan, kendaraan dinas berupa sepeda motor serta jaminan kesehatan. Mereka juga menuntut agar pemerintah menghapus peraturan yang mengharuskan mereka mengikuti seleksi ulang, termasuk menghilangkan syarat-syarat berupa batasan umur yang mewajibkan pendidikan minimal SMA, serta batasan usia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun. Alasan mereka, jika mengacu pada peraturan dan syarat tersebut, bisa dipastikan 90% pegawai perangkat desa dan kepala dusun di Lombok Timur tidak memenuhi kriteria persyaratan ataupun aturan tersebut. Proses seperti tes kembali kepada dari Bapak BPPD yang melakukan tes seperti itu. Namun kami supaya dilangsungkan sampai usia 60. Sementara itu, menanggapi tuntutan perangkat desa dan kepala dusun, Kepala BPMPD Lombok Timur Syamsuddin mengaku tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 serta peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. Termasuk tuntutan kenaikan kesejahteraan yang dimana dalam aturan tersebut, gaji kepala dusun dan perangkat desa harus di bawah kepala desa, sehingga berdasarkan aturan tersebut tidak mungkin bisa terpenuhi. Itu mungkin tidak ada celah atau jalan kami mengiyakan. Karena di dalam Permendagri 83 sudah jelas di dalam pasal yang dijawab tadi oleh rekan Pak Kepala Dusun yang tadi. Syamsuddin hanya bisa memenuhi tuntutan kendaraan dinas. Itu pun tidak diberikan secara serentak, tetapi akan diberikan bertahap, yaitu 2 unit sepeda motor untuk masing-masing desa. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lombok Timur tetapkan 6 prioritas pembahasan peraturan daerah yang akan dibahas dan didiskusikan di tahun 2016. Ke-6 prioritas perda tersebut merupakan perda yang inisiatif DPR yang diusulkan sejak tahun 2015 yang lalu. Ke-6 prioritas pembahasan peraturan daerah atau Propemperda yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lombok Timur untuk dibahas dan didiskusikan di tahun 2016 ini yaitu Perda tentang pengelolaan pelabuhan, pengelolaan pasar, zakat, minuman keras, pendidikan, serta Perda protokoler keuangan anggota dan pimpinan DPR. Ke-6 Propemperda tersebut ditetapkan dalam rapat sidang paripurna kelima masa sidang kedua tahun 2016 yang digelar Sabtu pagi tadi. Ketua DPRD Lombok Timur Hairul Rizal mengatakan ke-6 Propemperda yang telah ditetapkan tersebut merupakan usulan atau inisiatif dari DPR di tahun 2015 kemarin yang belum bisa dibahas dan didiskusikan, sementara perda yang diusulkan eksekutif dibahas menyusul. Program legislasi daerah atau sekarang istilahnya Propemperda. Nah, jadi tadi telah kita tetapkan menjadi sebuah keputusan DPRD rencana perda apa saja yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan pada tahun 2016. Jadi kalau tadi ada 6 perda
biasanya perda yang diajukan oleh eksekutif. Peraturan daerah yang masuk pro pemperda ini sendiri merupakan usulan perda yang telah lama diwacanakan. Namun di tahun 2015 kemarin belum bisa terwujud, sehingga di tahun ini DPR bersama pemerintah telah memfokuskan pembahasan usulan perda tersebut. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur. Baik, misalnya kita beralih ke informasi lain. Warga desa Merembu Sabtu sore tadi dihebohkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan oleh salah seorang warga yang secara kebetulan sedang mencari siput di sawah. Diduga bayi malang tersebut adalah hasil hubungan gelap. Penemuan jasad bayi berjenis kelamin perempuan hebohkan warga desa Merembu, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Jasad bayi yang diperkirakan baru berumur 1 minggu ini ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Menurut keterangan salah seorang warga menuturkan, penemuan jasad bayi ditemukan saat sedang mencari siput di sawah. Namun pada saat ia mencari siput, ia menemukan benda mencurigakan yang dibungkus menggunakan plastik. Dan setelah ia melihat isi dari bungkusan tersebut, isinya adalah jasad bayi perempuan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Waktu bapak saya dan Amat namanya di sini pergi mencari siput untuk makanan bebeknya. Dan jadi di dalam mencarinya dia itu turun ke parit itu, dia penasaran dengan kresek itu yang berwarna hitam itu, lalu dia buka, ternyata di dalam kresek yang hitam itu isinya adalah bayi manusia yang sudah meninggal dunia. Menurut dugaan bahwa bayi malang yang tidak dihendaki kelahirannya oleh orang tuanya tersebut adalah hasil buah dari hubungan gelap. Penemuan mayat bayi ini pun langsung dilaporkan oleh warga ke Polsek Labu Api. Dan warga setempat pun berinisiatif menguburkan mayat bayi tersebut dengan layak. Sampai saat ini pun aparat kepolisian dari Polsek Labu Api masih menyelidiki kasus ini untuk mencari orang tua yang tega membuang dan membunuh darah dagingnya sendiri. Tim Liputan Lombok TV, Lombok Barat. Baik, pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Menaus Lombok Malam edisi akhir pekan ini. Saya Wirahmaja dan kru yang tugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Ya, apaan milih tekawok? Namaku Bawok, bukan Awok-awok. Siapa itu? Masa kondak-tanda ini istri tercinta? Oh, Mona Lisa.